Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odesri Ningsih dengan NIM 186500022. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan. Diagram PERT. Pada awalnya, PERT atau Program Evaluation and Review Technique yang sederhana digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berurutan dengan menggunakan serangkaian anak panah. PERT juga menunjukkan kegiatan yang berjalan secara serentak. Sederetan kegiatan seperti A, B, C, dan G sampai G disebut suatu jalur PERT. Jika ada jalur atau bagian jalur yang berjalan secara paralel seperti jalur B, C, dan jalur D, E, F, maka kegiatan B dan C dapat dikerjakan secara serentak dengan kegiatan D, E, F. Jalur kritis atau the critical PERT. Suatu pembuktian yang luas dari diagram PERT di atas dapat dicapai dengan mencantumkan lamanya tugas masing-masing pada PERT. Jalur terpanjang dalam jaringan kerja dihitung dengan menambahkan lamanya waktu sepanjang jalur. Garis ganda menunjukkan CP lengkap. Mengetahui jalur kritis merupakan hal penting bagi PM. Jika suatu kegiatan pada CP meleset atau membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan, maka tanggal pengiriman proyek akan meleset. Float atau slack. Suatu periode waktu di mana kegiatan dapat meleset tetapi tidak mempengaruhi CP dan tanggal pengiriman. Total float adalah waktu total float di mana kegiatan sebelumnya berpengaruh pada CP. Free float adalah waktu float di mana kegiatan sebelumnya tidak berpengaruh pada kegiatan lainnya. Project float atau beberapa float pada manajer kegiatan adalah hal yang dimiliki manajer proyek untuk digunakan sebagai kebijaksanaannya. Beberapa manajer proyek kadang melangkah terlalu jauh dengan tidak memberikan informasi tentang kegiatan floatnya. B. Penempatan sumber. Jika Anda mengerjakan secara manual, diagram PERT merupakan diagram yang paling baik digunakan untuk menggambarkan lokasi sumber. Langkah selanjutnya adalah menggambar ulang diagram PERT dengan mengambil sumber dan memasukkannya ke dalam perhitungan. Penempatan sumber daya manusia atau allocating human resource. Penempatan sumber daya manusia sangat subjektif dan tergantung pada kemampuan mereka, tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Penentuan tugas kepada seseorang yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individualnya. Jangan memberikan tugas yang mudah kepada para ahli, jangan memberikan tugas yang rumit kepada para pemula. Berikan tugas yang hampir sama pada orang yang sama. Hal ini akan mengurangi waktu untuk mempelajarinya. Ketiga, berikan tugas penting pada orang yang Anda percaya. Keempat, berikan tugas yang memerlukan komunikasi pada suatu orang yang sama untuk menekan interaksi antar manusia. Kelima, jangan lupa bahwa pemimpin proyek membutuhkan waktu untuk mengawasi, khususnya pada saat awal proyek. Penempatan sumber daya non-manusia. Sumber daya non-manusia diperlukan untuk proyek software seperti hardware, komputer, paket software, sistem operasi, informasi, manual, pelatihan, jaminan komputer, layanan, cetakan, dan sebagainya. 3. Batasan. The triple constraint. Seperti yang kita lihat yang lalu, Anda bisa mendapatkan yang baik, murah, atau cepat. Pilih 2. Menambah beberapa sumber daya akan mengurangi lamanya tugas tetapi biaya meningkat. Memindahkan orang yang dipercaya dari kegiatan yang rumit tetapi kegiatannya pendek ke dalam kegiatan yang lama mungkin mengurangi waktu secara keseluruhan, tetapi ini akan membahayakan seluruh proyek jika kualitas pada tugas yang pendek dikurangi.
D. Jadwal atau diagram Gantt. Diagram Gantt adalah diagram batang yang menunjukkan waktu, disebut Gantt karena ditemukan oleh Henry Gantt. Langkah-langkah untuk menggambar Gantt adalah: langkah pertama, gambarlah satuan waktu di posisi atas. Pilih satuan waktu sehingga Anda memerlukan tidak lebih dari 2 diagram. Anda akan melihat bahwa Gantt adalah buku penuntun bagi manajer proyek. Langkah kedua, beri tanda pada kalender semua kejadian di posisi bawah. Langkah ketiga, dari PER pada gambar 14.7, jadwalkan setiap kegiatan. Mulailah dengan kegiatan pertama. Fase definisi, gambarkan dalam bentuk batang sama panjangnya dengan 1 hari pada PER. Langkah keempat, jadwalkan kemungkinan tugas. Untuk setiap kegiatan, tanya pada diri Anda sendiri, apakah ada pekerjaan yang akan diperpanjang waktunya untuk tugas khusus ini. Langkah kelima, ulangi kembali langkah ketiga dan 4, jadwalkan semua tugas-tugas dalam PER dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk tugas-tugas yang paralel. Langkah keenam, beri tanda semua kejadian-kejadian penting. Beri tanda kejadian-kejadian utama yang menunjukkan penyelesaian dari kejadian penting dan produk-produk. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.